Oke, kalau udah teman-teman bisa klik ini ya, masuk, diklik, diklik masuk. Nah, nanti ada interface loginnya di sini. Teman-teman di username ini bisa isi dengan nama bidang masing-masing. Contohnya kalau nikatan ya, nikatan kan namanya nikatan, singkatan singkatan-singkatannya. Kalau PSDM PSDM, PPK PPK. Ya, kalau udah nanti akan muncul tampilan dashboard seperti ini ya teman-teman. Ya mungkin punya teman-teman agak berbeda, tapi kurang lebihnya seperti ini. Kalau teman-teman dirasa kurang nyaman buat pakai bahasa Inggris ini, teman-teman juga bisa ganti di menu profile, terus di bahasa mana ya bahasa. Nah, ini language. Ya teman-teman ganti bahasa Indonesia. Kalau aku sih lebih nyaman pakai Inggris sih, soalnya kalau Indonesia kadang agak rancu bahasanya. Nah, kembali ke dashboard. Oke, untuk create post pertama ini kita pakai Elementor nih namanya. Elementor ini merupakan salah satu plugin dari WordPress. Teman-teman bisa langsung klik create new post ini. Oke, udah muncul tampilan seperti ini ya. Ini adalah lembar kerja kita lah. Yang pertama-tama teman-teman bisa set dulu judulnya. Caranya dengan sebelumnya tadi seperti ini ya, kayak gini. Teman-teman bisa klik tombol gear box di pojok kiri bawah. Nanti ada muncul tulisan setting, teman-teman klik aja. Nanti di title teman-teman bisa ganti judulnya, terserah sih nanti sesuai dengan konten teman-teman. Alangkah baiknya sih judulnya lebih ke isinya ya, kayak yang mengundang clickbait gitulah, misalnya kayak beasiswa serum banyak benefitnya, nah kayak gini. Nah teman-teman bisa kasih kayak BTkom gitulah, kasih opini gitu, nggak apa-apa di di judul ini. Misalnya tadi aku udah bikin post ini, ini aku tadi coba bikin post belajar desain grafis biar skill makin fit. Ini aku mau bikin postingan tentang publikasi tentang sekolah media. Nah, teman-teman bisa kasih judul di sini. Lalu teman-teman di status ini kalau mau pengen langsung dipublish bisa langsung diklik publish ini ya, di pilihannya, di optionnya pilih publish saja. Nanti kalau mau diedit nanti aja nggak apa-apa. Nah, pada kolom excerpt ini, iya tulisan excerpt apa gimana itu, pokoknya itu fungsinya buat ngasih overview lah, ringkasan gitu tentang isi postingan kita yang nantinya akan muncul di homepage. Jadi nggak tentang, misalnya kan nanti kita isinya pertama selamat pagi teman-teman semuanya, nah itu selamat paginya nggak kelihatan di awal-awal nih kalau bikinannya dari gampang. Nah, ini contohnya nih kayak gitu overviewnya. Sekolah multimedia merupakan bentuk pelatihan. Nah, kalau diklik, nanti isinya yang pertama bukan itu, tapi halo warga elektro. Itu gunanya subset. Jadi, buat isi overview lah. Kalau dikosongin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti otomatis generate sendiri dia. Tapi alangkah baiknya sih diisi. Isinya cukup 1 sampai 3 kalimat aja sih, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting penuhin kotak ini aja udah bagus. Contohnya ini aku paste aja ya biar cepet. Nah, teman-teman bisa nih deskripsinya juga 1 sampai 3 kalimat, contohnya kayak gini nih, simple. Nah, ini ada fitur image itu tujuannya buat nampilin gambar utamanya ya, yang akan ditampilkan di sini thumbnailnya. Misalnya teman-teman bisa pakai juga dari yang di OA. Nah, teman-teman bisa pick salah satu dari sini nggak apa-apa, bukan bidangnya juga nggak apa-apa. Coba misalnya ini video pelatihan. Nah, kalau enggak teman-teman langsung dari grup aja yang kemarin nggak apa-apa, tapi pastiin ukuran gambarnya yang kecil aja ya, yang terlalu gede-gede banget biar nanti juga diupload di web. Soalnya kalau di web ini kita dilimitasi nggak bisa lebih dari 1 MB kayaknya deh. Kita kembali ke webnya lagi, upload aja, select file, yang terus filter upload ini. Import media.
Nah kalau udah nanti akan berhasil seperti ini. Kalau udah settingan yang lainnya nggak usah diketik nggak apa-apa. Mas mau nanya Mas, Ya, langsung ke kalau yang statusnya itu publish berarti itu di post ya Mas? iya langsung ke publish nanti. Tapi kalau nanti mau di draft dulu juga nggak apa-apa sih. Tapi nanti takutnya kalau udah fix malah di draft mulu ini. Ya nggak apa-apa sih di draft dulu nggak apa-apa. Yang itu ntar kalau mau dipublish di set publish lagi. Mas izin nanya Mas, untuk Yuk. apa namanya push publishnya gimana ya Mas? Nanti kepencet publish ya Mas. Ternyata publish tuh publish ke ini ya, halaman utama. Oh kepencet yang ini. Kamu bisa klik ini draft, terus pencet publish lagi. Nanti langsung hilang gitu. Aku lanjut buat isi kontennya. Teman-teman bisa drag dari widget ini di kiri ini, tahan, lalu drag ke sini. Nanti akan muncul text box. Bisa pencet toolbar Google ini juga buat memperbanyak fungsinya atau toolbar ini. Nah, buat editingnya teman-teman sementara bisa kopas aja dulu dari caption yang kemarin kita bikin. Sementara kayak gini dulu nggak apa-apa. Ini bawahnya nggak usah di tes nanti sampai ini dulu aja. Nah kayak gini ya, nggak harus terlalu panjang juga sih, seperlunya aja nggak apa-apa, segini aja cukup nggak apa-apa. Terus kalau teman-teman misalnya mau ngasih gambar nih, mau kasih gambar publikasinya misalnya, teman-teman bisa drag image ini ya, taruh di bawahnya ini, atau juga gambarnya banyak lebih dari satu, teman-teman bisa pakai intersection ini ya buat bikin kolom. Nah ini ada dua kolomnya, kalau misalnya ada dua, kalau gambarnya ada banyak teman-teman pakai yang mana ya, pakai yang image carousel aja nggak apa-apa ini, nanti gambarnya sliding gitu, aku tunjukin aja nanti. Kalau yang pertama tadi ini misalnya tadi kan dibikin dua row nih, apa dua kolom, teman-teman bisa langsung break aja ini widget image-nya ke sini sama ke sini, teman-teman bisa langsung upload aja image-nya, terserah yang tadi juga nggak apa-apa. Yang penting yang perlu diperhatiin di sini, nah ini di kolom upload file ini teman-teman, yang penting ukurannya jangan sampai 1 MB lah, 500 KB aja nggak apa-apa. Kalau masih kegedean teman-teman bisa edit di Paint biar agak kecilan dikit, kan masih 1 MB nih, teman-teman edit di Paint aja. Nah, mana teman-teman resize ukurannya biar kecil ya, 50% cukup lah. Nah, nanti ya lebih kecil ukurannya 100 KB biar enteng server kita. Nah, teman-teman bisa upload. Kalau mau pakai image di sini juga nggak apa-apa, terserah. Soalnya pakai ini. Terus kalau yang carousel ini tadi modelnya kayak yang di copy gitu ya, jadi gambarnya gerak-gerak gitu, gerak-gerak otomatis. Teman bisa jadi pakai shift mungkin ya biar langsung banyak. Nah ini aku kasih 5 di sini, brightness gallery, langsung insert aja. Nah tampilannya kayak gini. Ininya udah nggak perlu di setting apa-apa, juga udah bagus nggak apa-apa. Kalau mau di setting juga nggak apa-apa, bisa dicoba sendiri. Udah cukup ini kayak gini. Fitur-fitur lainnya ada apa lagi ya? Kalau mau ngikutin video nih, misalnya tadi dari apa namanya? Ini kalau mau ngikutin susah kayak gini di bawahnya aja nggak apa-apa nih. Misalnya tadi dari si apa PPK ya, bikin konten video pelatihan nih, kan ada link YouTube-nya tuh. Nah, link YouTube-nya bisa teman-teman embed di sini ya. Di copy aja linknya di sini, copy, dan teman-teman paste di sini. Nah, udah muncul ya teman-teman.
Kalau buat ngeditnya lagi nih bisa klik di edit video ini ya, di video ini teman-teman bisa set start time-nya juga mau dari detik ke berapa, end time-nya ini udah default aja nggak apa-apa, udah bagus. Terus teman-teman bisa custom ini juga kan, ini custom buat thumbnail ini yang harus ini. Nah ini overlay. Nah ya, teman-teman bisa upload thumbnail custom ya, misalnya ini biar nggak bawaan dari YouTube-nya, jadi default aja seperti ini. Kalau nanti ini putih-putihnya ketutup warna apa gimana, teman-teman bisa cacing di file aja di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau ribet, dirasa ribet, nggak perlu, nggak apa-apa juga sih. Nah, ada lagi fitur yang namanya ini alert ini bisa teman-teman gunain kayak buat pengumuman gitulah, atau enggak biar lebih terekspos gitu masuk kita apa gitu, masuk tujuan kita. Kayak contohnya kalau info beasiswa kan yang paling penting banget itu kan deadline-nya ya. Nah, teman-teman bisa kasih peringatan di sini buat deadline beasiswa atau apa terserah buat teman-teman, atau misalnya buat oprek ini juga bisa buat apa namanya papan pengumuman ini, papan info. Teman-teman bisa isi tanggal atau apa terserah di sini, misalnya di deadline beasiswanya 18 Agustus 2020 sampai dengan selesai, bukan deadline dan namanya. Nah kayak gini ya teman-teman, ini teman-teman bisa custom juga ini, mau warna biru, warna hijau, warna kuning, atau warna merah. Ini aku pakai warna yang default aja biru. Nah kayak gini. Terus teman-teman juga bisa apa ya, kalau ada oprek-oprek juga bisa kayak gitu. Misalnya 20 Widodo presiden, ini juga di sini. Sangat mantap, saya akan invest dengan film. Nah teman-teman juga bisa kasih image di sini buat upload. Jadi akan itu bisa link juga bisa, tapi nggak usah lah. Apa ya ini, oh ya kemarin yang SDM kan ada Q&A gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa bikin kayak Q&A gitu di sini biar lebih rapi, pakainya Google. Di scroll aja ke bawah, banyak ini menu-menunya teman-teman, Google ini ya. Kalau udah teman-teman klik di sini Google-nya, teman-teman bisa isi di title ini. Nah seperti ini, nanti jawabannya di sini kayak gitu sih. Kalau buat ngefold gitu tau lah ya, ada menunya di sini deh. Buat bold ini nggak bisa ya di sini, nggak bisa. Nah, bikin link juga bisa, buat bikin hyperlink enter ini ya. Nah ini gambar rantai ya. Nah satu URL facebook.com ke Facebook, atau mau nge-link post sebelumnya juga bisa nih di sini. Nah ini udah muncul ke Facebook. Nah,
Selanjutnya apalagi ya, kalau misalnya teman-teman mau embed dokumen, misalnya SK rektor gitu, atau enggak surat edaran, ini nih, misalnya dokumen kayak gini, teman-teman males nih bikin kontennya di website, gak apa-apa, tinggal embed aja teman-teman. Misalnya ini dari Google Drive ya, emang desainnya dari Google Drive sih, teman-teman upload dulu ke Google Drive, teman-teman buka, ntar, nah kalau udah muncul kayak gini, reset, sematkan item. Kalau misalnya belum muncul sematkan item, biasanya kayak gini. Nah, ini belum ada, teman-teman klik open in new window aja, nanti akan muncul embed item. Nah, kalau udah teman-teman copy ini, teman-teman paste di bawahnya. Caranya pakai HTML nih, pakai HTML, teman-teman klik sini. Nah, HTML code-nya di paste aja. Nah, muncul guys, itu teman-teman bisa coba sendiri di ini. Aku pakai linknya ya, di bagian F1 ini aku paste di chat. Kalau udah di publish masih bisa diedit lagi mas, bisa sampai aja bit.ly hasil FDM 2020, FDM nya gede ya, ini bisa praktekin buat ngembednya tadi ini. Coba sematkan item, atau enggak tadi apa namanya kalau bahasa Inggris, embed item. Nah, lalu drag widget HTML yang bentuknya kode di sini ya, iconnya drag. Nah, teman paste. Nah, oke, udah muncul. Teman-teman juga bisa nambahin progress bar, juga bisa kalau buat lead mungkin ya pakainya, atau enggak yang buat survei-survei gitu. Nah, misalnya mau nampilin data survei nih, teman-teman kasih judul dulu di sini, bidding ini ya, taruh di atasnya. Kalau beda sama teks kayak gini, teman-teman tambahin paper, ini bisa paper kayak buat jeda antar paragraf itu. Nah, biar nggak terlalu mepet, biar enak juga. Ini bisa kasih judul ini, misalnya survei answer. Nah, teman-teman bisa klik enter ini ya di tengah. Ini buat gedein sama kecilinnya bisa pakai ini ya, ini cukup apa-apa. Misalnya kepuasan warga Elektro terhadap layanan Kyoto, tingkat kepuasan. Ini bisa di ininya, tingkat presentasinya berapa, misalnya karena Kyoto bagus pelayanannya 90%. Nah, ini type-nya juga bisa edit teman-teman. Kalau nggak mau item kayak gini kan pengen jelek ya, misalnya kalau 90% kan biasanya indikatornya bagus ya, bagus kan hijau. Nah, teman-teman bisa klik ini yang warna biru, ini warning, ini mungkin kalau isinya 50% dulu ya, 50%an ini, kalau 30%an atau di bawah ini belajar ini jadinya merah warnanya. Buat nambahin lagi bisa drag lagi teman-teman, di bawah ini saya drag bar, teman kayak tadi bisa lanjutin lagi. Banyak di sini sih teman-teman sumbernya, bisa teman-teman coba sendiri nantinya. Ada counter juga, entah buat counter apa ini, siapa tahu butuh.
terus apa lagi ya, paling udah sih itu doang. Nanti kalau gitu fungsinya mirip-mirip kayak tadi ya, yang ini Google ini tadi, cuma kalau ini tab tabulasi gitu ke kanan. Mas boleh nanya nggak ya tadi yang toggle? Kayaknya aku kelewatan. Iya gimana? Yang toggle mas, Yang tunggal. yang bisa iya itu toggle itu gimana? Sama yang dokumen ini gimana? Oh yang Baca pakai PDF-nya. oke. Yang Yang itu tadi teman-teman langsung klik aja wiki Google ini. oh iya pakai dari masuk. Terus Oh iya teman-teman bisa. klik di Google ini. Oh iya contoh satu. Di sini itu question 1. Ini di sini bla. Kalau mau apa dikasih gambar juga bisa, teman-teman klik aja di sini add media, kasih gambar ini deh. Nah bisa teman-teman kasih ke tengah mungkin biar bagus. Nah itu total karakter. Oh ya, mau quote juga bisa, mau quote. Misalnya kalau ada yang mau ditargetin di sini, mau diiterasi ulang, teman-teman juga blok dulu. Hai, akhirnya mulai. Nah, teman-teman klik ini question mark apa quotation marknya ini, block quote ya namanya, block quote. Nah, quote. Oh, yang quote nggak bisa. Ya kalau nggak bisa kayak gitu, teman-teman bisa kalian buat bikin text editor lagi di bawahnya. Teman-teman bisa seperti ini. Lalu teman-teman quote. Nah, dan itu teman-teman kasih text editor itu buat lanjutin di bawahnya. Gitu teman-teman. Terus yang buat embed dokumen ini lagi PDF, caranya teman-teman buka dulu upload dulu di Google Drive filenya, jangan lupa di set public ya, yang semua orang bisa melihat. Caranya misalnya upload dokumen apa ya, PowerPoint. Bentuknya bisa apa aja sih, Excel bisa, PowerPoint bisa, yang bisa diupload di Google Drive, yang teman-teman bisa biasanya di double klik muncul ada kayak gininya, biasanya bisa di embed. Nah kalau udah kayak gini, kalau biasanya kan di double klik kayak gini, biasanya kayak gini. Nah di sini nggak ada nih embednya, teman-teman bisa klik open in window dulu, nanti klik dot ini, teman-teman bisa klik embed item ini, terus teman-teman bisa copy, lalu cara naruhnya di sini pakai widgetnya HTML ini namanya, yang iconnya kayak coding gitu. Teman-teman bisa langsung klik, nah akan muncul teks seperti ini, teman-teman bisa langsung paste aja di sini, nanti akan otomatis load. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau bikin button buat download dokumen ini, teman-teman juga bisa bikin button ya di sini nih, button taruh di bawahnya juga bisa. Teman-teman buat download dokumen.
teman-teman kasih linknya di sini. Ini tanda pagarnya dihapus saja, diganti langsung linknya, ini ada petunjuknya. Misalnya tadi yang ada bit.ly slash hasil SBN 2020. Nah, ya, kemudian juga edit icon juga di sini, ada icon library-nya lengkap di sini. Kalau nggak usah juga nggak apa-apa sih. Kalau mau kreasiin buttonnya warnanya ya bisa, bikin color nih, warna hijau. Nah, cuma harus seperti itu. Download dokumen, teman-teman bisa di enter nggak apa-apa, tapi cover itu sih. Kalau udah teman-teman bisa klik publish ini ya tadi. Jangan lupa ini di setting di statusnya publish biar kelihatan nanti di web itu di publish. Teman-teman bisa klik update atau tulisannya publish nanti. Lalu teman-teman juga bisa di websitenya. Muncul seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Kalau videonya di play mungkin ini jalan aja frekuensi videonya. Ini linknya juga salah. Oke, kalau mau pakai HTTP jangan lupa teman-teman, HTTP titik 2 dari sini. Nah, mungkin ini jadi klik. Nah, bisa. Kalau misalnya biar linknya kebuka di tag baru, kalau ini kan misalnya lagi baca nih, kita klik kan bacanya jadinya hilang di tagnya, nggak enak buat baca lagi. Ntar teman-teman bisa klik di sini, terus teman-teman tap ini di link option, bisa dicentang open in window, jadi nanti akan munculnya di tab baru. Nah, namanya mas untuk tabelnya emang cuma 2 tabel aja ya mas. Oh, bisa ditambah lagi nih. Dipencet add item, teman-teman bisa kasih terserah mau berapa, enak sukanya teman-teman, banyak banget. Kalau ini kan Google kan kalau dibuka yang lain tetap buka nih, ada lagi yang dibuka yang lain itu. Kalau misalnya sebenarnya banyak kayak gini, kalau dibuka-buka semua kan kurang rapi, nanti kepanjangan. Teman-teman bisa pakai widget yang namanya akordeon. Akordeon ini kayak Google, cuman kalau dia misalnya aku lihat banyak nih, ya aku buka ini pertama, yang lain ketutup. Nah, ketutup, aku buka yang paling bawah, yang atas ketutup. Oke, lagi Google Font. Kalau mau masukin Google Font, coba yang dari program ya tadi.
kayak kemudian Libang ya, sorry. Oh, kayak film, Libang bener ya. Ini cara endingnya gimana ya? Bentar. Cara endingnya kayaknya harus dari ininya deh, dari menu Google Form-nya. Coba misalnya aku punya form gitu. Bukannya harus yang megang ya mas buat dapat datanya? Kayaknya deh, harusnya Harus dari yang megang mas, harus yang Coba. megang formnya. kalau aku ada yang coba di dashboardnya juga. Oh ini embed di HTML, desain ini, terus pilih yang ini yang copy, terus nanti pakai yang HTML gitu. Kalau ini untuk sementara di blognya kayaknya belum tampil deh, karena belum aku aktifin. Nanti coba aku aktifin. Nah, bisa muncul di sini di formnya. Kalau pengen nggak di scroll kayak gini, dipanjangin aja di sini nggak apa-apa, di setting 1000. Kalau mau ngedit formnya nih, kalau mau ngedit tiap-tiap ininya outputnya, di kanan pasti ada ininya ya, apa namanya, pensilnya buat ngedit. Nah, kalau mau nampilin gambar cuma 2 kayak gini juga bisa. Nah, untuk yang tambah ini aku tujuan nih. Nah, itu juga 4, tapi kalau 4 ini kekecilan. Kemudian bisa buat dashboardnya di sini buat bikin kolom. Untuk form, kalau di form itu harus dari yang bikin di formnya sendiri ya. Kalau kita cuma dapat linknya doang itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya di formnya sendiri nih kayak gini, dipencet pen di sini, terus biasanya kan kalau mau share ke yang lain kan ini link. Kalau ini kita pakainya embed HTML, teman-teman bisa langsung copy, terus teman-teman pakai yang HTML kayak yang tadi, yang buat embed PDF, klik aja terus save. Dah, dari aku sekian. Maaf kalau membosankan atau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman yang mau join.